live Delin terutama itulah anak yang bawel, anak yang absurd, dan gue teringat dua orang. Suaranya tuh lucu gitu loh, kayak gue kaget suara Delin tuh ternyata kayak gitu ya. And live-nya Delin sama Arali satu lagi tuh bridgingnya luar biasa tuh. Nah dia tuh suka banget foto senyum samping. Halo semuanya, balik lagi bareng gue dari Gun di sini. Ya, apa kabar kalian semua ya? Apakah kalian baik-baik saja? Kali ini adalah video pertama di bulan September ya. Udah selesai video Agustus yang banyak banget. Yang awalnya kayak anteng aja ya, kayak dikit, ujung-ujungnya malah di akhir dikasih banyak, ditambah sama reaction Amano Jakubata gitu ya. Jadi kayak banyak banget plan-plan gue yang harus diatur ulang. Dan di bulan September semoga menjadi bulan yang baik juga ya. Kali ini dibuka dengan salah satu video andalan gue yaitu Birthday Girl ya. Teman-teman selamat datang balik lagi bareng gue di sini di segmen Birthday Girl pertama di bulan September, di mana gue akan bahas member yang lahir di 1 September 2007. Jadi 1 September banget ya, bener-bener awal September. Dan kemarin kita baru ketemu di video Gracia 31 Agustus. Kali ini di 1 September. Kali ini ketemu sama member yang berulang tahun ke-17 tahun. Dia adalah Adeline Wijaya dari generasi 12 ya. Delin. Jadi sebenarnya hari ini tuh ada dua yang ulang tahun. Itu ada Delin sama Nala. Cuman gue buat Delin dulu, nanti langsung gue upload Nala beberapa jam kemudian. Tapi mungkin kalau kalian udah nonton video ini, harusnya sih udah di-upload dua-duanya ya. Jadi jangan lupa juga untuk nonton video Nala ya teman-teman. Another Sweet 17. Jadi Sweet 17 lagi ya. Setelah sebelumnya itu ada Rally belum ya? Sebelumnya ada Erin tuh 17 tahun. Dan kali ini ada Delin di 17 tahun ya. Anak-anak 2007 lagi excited banget sama ultah karena mereka tuh baru 17 tahun ya kan. Siapa yang gak excited sama 17 tahun guys? Itu kayak perubahan di hidup lo gitu loh. Kayak dunia tuh berubah. Lo jadi ngurus KTP, terus lo jadi ngurus kalau kalian punya kendaraan, kalian bawa kendaraan, kalian ngurus SIM gitu ya. Terus kalian bisa ikut pilkada ya, whoops. Jadi seru gitu loh. Umur 17 tuh benar-benar sewah itu ya. Delin adalah salah satunya gitu loh, yang cukup excited soal umur 17 tahun itu seperti apa yang harus dipersiapkan, foto KTP itu kayak gimana sih ya. Itu yang dia pikirin ya. Sama lah, gue juga kayak gitu kalau 17 ya, mikirin kayak wah nanti KTP terus ada SIM gitu ya, terus nggak perlu was-was lagi bawa motor ya kan, takut ditilang polisi segala macam. Wah nggak perlu lagi gitu, gue udah legal. Ya jadi Delin, kembali ke Delin ya, salah satu member generasi 12 yang ternyata kalau kata anak-anak generasi 12 dia tuh pendiam. Dia tuh suka diam sendiri kalau kata anak-anak generasi 12 ya. Padahal gue lihat dia tuh adalah sosok yang bawel, sosok yang suka ngomong gitu. Ternyata kalau kata anak-anak generasi 12 dia tuh suka diem. Sama Erin juga suka diem ternyata kalau kata anak-anak generasi 12 ya. Berbanding terbalik ketika live ya. Pas live Delin terutama itulah anak yang bawel, anak yang absurd. Dan gue teringat dua orang. Gue teringat dua member kalau ngeliat Delin pas live. Gue keinget sama Indah sama Vioni ya. Kita nggak pernah lupa kalau Indah tuh suka banget ngomong sama barang, tiba-tiba ngejokes apa, tiba-tiba impersonate apa gitu kan. Sama halnya Delin juga seperti itu. Vioni ya, gue udah pernah jelasin juga, Vioni tuh tampilannya dan dengan sifatnya ketika live tuh berbeda banget ya. Dia bisa tiba-tiba show gitu ya, tiba-tiba dia show di live, ataupun dia tiba-tiba balap bebek. Itu juga sering terjadi kan ya. Banyak hal yang terjadi ketika live dan itu berbeda sifatnya dengan ketika dia tidak sedang live stream. Itu Delin juga seperti itu gitu. Dia tuh tingkahnya, obrolannya tuh bisa apa aja gitu. Terus juga tingkahnya yang absurd ya. Dia suka review mainan, dia suka tunjukin barang-barang yang ada
ataupun yang di give ataupun yang memang dia ada, dan itu kadang barangnya memang aneh gitu ya. Unik lah barangnya dan jadi hiburan yang pasti ya. Makanya gue tuh kayak agak melihat anak itu tuh, wow, anak ini menarik sekali untuk diperhatikan gitu. Salah satu yang menarik di generasi 12 menurut gua ya. Hal yang unik dari seorang Delin itu adalah suaranya ya. Suaranya itu lucu gitu loh. Kayak gua kaget suara Delin tuh ternyata kayak gitu ya. Gua kira suara dia tuh yang kayak agak berat gitu. Tapi ternyata suara dia tuh kecil, agak cempreng gitu ya suara Delin. Dan suaranya ini suka di roasting sama Nala ya. Nanti gue bahas Nala deh habis ini. Ya video setelah ini. Dia suka di roasting sama Nala. Nala tuh suka banget ngerosting suaranya Delin. Katanya suaranya kayak bocil. Ya, Nala lucu banget ketika dia ngerosting Delin ya suaranya. Ya memang suaranya itu unik gitu loh, suara Delin itu. Ya. Gimana ya jelasin ya, kalian dengar sendiri aja deh. Kalau dia live stream atau ketika dia show Jiko Shokai, kalian dengerin aja suaranya tuh memang seunik itu suaranya Delin. Dan ini mungkin agak ini dikit apa namanya, sampingan dikit ya. Delin itu kalian harus ingat Delin tuh N-nya 2. Dia tuh suka banget ngingetin orang kalau kayak, oh Delin tuh N-nya 2 ya guys gitu. N1 itu bukannya Delin gitu. Jadi Delin tuh N-nya 2. Gue juga agak ngerti kenapa JKT48 namain dia itu N-nya 2 padahal di nama lengkapnya Adelin Wijaya N-nya 1. Nah, keunikan lainnya dari seorang Delin yang gue suka adalah di X-nya atau di Twitter, dia suka banget ngucapin selamat pagi ya. Selamat pagi, dan kalau dulu dia tuh ngucapin selamat pagi ya pakai berbagai macam bahasa ya. Bahasa apapun yang dia mungkin translate ya, Google Translate, kayak bahasa Thailand, terus bahasa India, terus bahasa Korea, Jepang, Inggris, Arab juga pernah kalau nggak salah. Ya pokoknya bahasa apapun yang coba dia keluarkan, coba dia buat di X ya, intinya selamat pagi gitu, kayak selamat pagi, apa kabar, apa tahu, semangat gitu, apa kegiatan hari ini, pakai bahasa asing ya. Sampai dia di give pakai baju kaos ya, yang belakangnya itu tulisan selamat pagi tapi berbagai macam bahasa. Itu keunikannya Delin dulu, cuman sekarang lebih sering pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lebih konsisten pakai bahasa Indonesia sih, selamat pagi. Terus ada emoji hormat, emoji hormat. Itu unik. Itu kayak oke, setiap pagi ada gitu loh. Dan kalau nggak ada, gue langsung nanya dia gitu, kayak kok nggak ada hari ini. Gua kayak ada yang kurang gitu loh. Dan itu menjadi kebiasaan baru gue sebelum berangkat kerja. Karena biasanya dia tuh kayak selamat pagi itu di sekitar jam berapa ya? Jam 7, setengah 8 atau jam 8 ya. Jadi ketika gue mau berangkat kerja atau ketika baru nyampe kantor ngelihat, wah Delin ngucapin selamat pagi, balas dulu gitu ya, reply dulu pagi gitu ya. Suka, gue jadi punya kegiatan baru gitu. Gue suka banget sama apa ya, cara interaksinya lah gitu, konsistennya dia dengan mengucapkan selamat pagi, pagi, keren Delin. Seru, cuman seru gitu, walaupun cuman sekedar pagi, emot hormat ya, cuma seru gitu. Gue senang banget ngikutin deh gitu. Seorang Delin ini dekat dengan Lily dari generasi 12 juga, Hillary Abigail ya. Hampir kemana-mana tuh sama Lily. Gue nggak tahu apakah rumah mereka deketan atau rumah mereka memang searah atau seperti apa. Cuma ya dari awal Delin tuh memang dekat banget sama Lily, kemana-mana sama Lily, pergi bareng, berangkat latihan bareng kalau memang mereka satu kegiatan. Dan memang kebanyakan mereka satu kegiatan sih, Delin sama Lily itu. Ya seru lah kalau melihat kedekatan member-member seperti itu ya. Cuma Delin memang dekat sama Lily, cuman nggak cuma sama Lily aja gitu. Dia dekat sama banyak member, dekat sama train lainnya. Lily pun seperti itu, Lily dekat sama yang lain. Jadi nggak harus Delin sama Lily terus, cuman melihat interaksi mereka lucu gitu. Mereka suka live bareng juga. Kemarin ada momen Lily yang ke rumah Delin, terus yang baru terakhir itu Delin yang ke rumah Lily, live bareng ya. Seru jadi ngelihatnya anak ini. Dan mereka berdua adalah salah satu member generasi 12 yang cukup sering live ya.
yang gue lihat gitu. Dan ngomongin live ya, Dylan tuh sering banget live, terutama IDN live. Dan gue nggak tahu dia itu, pernah dia pernah showroom, cuman dia nggak begitu sering. Dia suka sama ini avatar di showroom. Gue inget banget dia suka sama avatar di showroom, kayak ya aku mau showroom karena aku mau lihat avatar kalian. Ya tapi ternyata dia menjadi duta IDN ya. Kalau kata Indah sih duta IDN kalau udah sering live di IDN. Anaknya IDN banget ya. Dylan pun sama. Dylan lebih sering di IDN sih gue lihat gitu. Dan live-nya tuh salah satu yang gue tunggu-tunggu. Kenapa gue tunggu-tunggu? Salah satu generasi 12 yang gue tunggu-tunggu live-nya ya. Bukan berarti yang lain gak seru. Coba ada hal yang gue tunggu dari Dylan gitu loh. Cara end live ya. Ini unik loh. Kayak oke, Dylan bisa membuat suatu keunikan dari diri dia, suatu trademark ya dari diri dia yang buat orang-orang tuh merhatiin dia, orang-orang tuh fokus sama dia, orang-orang tuh jadi tertarik sama dia gitu. Dan salah satu caranya itu dengan end live-nya yang unik ya. Sebenarnya banyak live streamer di luar sana di YouTube itu seperti itu. Salah satunya adalah Bang Winda ya. Bang Winda Basudara tuh cara end live-nya kan seperti itu. Kayak unik gitu loh. Kayak tiba-tiba diserang apa gitu, tiba-tiba gimmick apa. Tiba-tiba waktu itu didatengin Luffy ya kan. Itu kayak gimana gitu, kepikiran dan udah disiapin. Dan Dylan mengadopsi itu ya, mengadopsi ide itu dan diterapkannya di IDN Live, yang dimana member-member lain tuh nggak pernah yang kayak gitu, ya nggak sih? Iya, harusnya nggak ada ya. Harusnya member-member tuh pada end live itu karena suatu kondisi yang memang terjadi gitu. Misalkan baterai habis, atau misalkan mereka harus pergi, atau memang udah cukup waktunya jadi end live. End live-nya Dylan sama Arali satu lagi itu bridging-nya luar biasa. Tapi yang paling niat tuh Dylan sih. Dylan tuh kayak sampai bawa properti, sampai pakai properti, sampai bahkan ngelibatin kakaknya ya, ngelibatin kokonya tuh luar biasa sih. Gue sangat salut dengan kerja sama timnya ya. Tiba-tiba ada yang dia matiin, yang tiba-tiba mati lampu ya, itu dimatiin. Ya bisa dibilang dimatiin lah lampu ya, tebakan gue. Terus ada yang yang boneka kapibara yang bisa ngomong ya kan, itu kan pakai Google Translate ya kan. Ya itu kayaknya dibantuin kokonya juga. Terus apa lagi ya? Baca komen goib itu paling sering. Baca komen goib tiba-tiba. Yang paling terkenal ya di gimmicknya Dylan ini adalah kayak aku pecah ban, atau aku ini rumahku kemalingan katanya kan. Dia baca komen goib ya, rumahku kemalingan. Oke, OTW. Dylan, rumah aku kemalingan, tolong bantuin aku. Oke guys, aku bantuin ya kak. Oke, aku bantuin dulu, jadi aku baca podium ya. Wow, ini anak luar biasa jiwa entertainnya gitu. Gua sangat senang melihat dia ya ketika mesti trainee dengan gimmicknya seperti itu, dan membuat jadi fans-fansnya itu juga jadi seperti itu. Dia cerita kalau ketika dia video call kakak-kakaknya atau fans-fansnya juga pada seperti itu gitu loh. Kayak misalkan adminnya bilang 10 detik lagi mulai tuh gimmick datang gitu. Dan gue penasaran sih sebenarnya. Cuma kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat teman-teman lain yang video call gitu. Gue penasaran aja gimmick apa sih yang dikasih kakak ini ke Dylan gitu. Sampai Dylannya aja kagum gitu loh, kayak ya seru lah gitu. Dylan memberikan hiburan ke kita dan kita juga memberikan surprise ke Dylan di video call. Tuh keren banget buat kakak-kakak yang udah video call Dylan ya. Gue sangat appreciate kalian juga, keren banget kalian bisa buat kayak gitu. Dan jadi duel kreativitas gitu loh. Duel kreativitas antara Dylan dan kalian. Dylan akan coba di live, kalian coba di VC ya, di video call. Wah, seru banget sih kalau ngomongin soal gimmick-gimmicknya Dylan ya. Dan yang terakhir tuh gue ngakak banget ketika, bukan ngakak sih, cuman kayak kagum aja. Lagi-lagi ternyata ini gitu ya gimmicknya. Itu dia nyusun puzzle tinggal satu, kayak pura-pura hilang gitu kan. Kayak
di mana ya satu lagi nggak tahu, kata dia kalau puzzle selesai live-nya selesai gitu, cuman satu lagi nggak tahu dia di mana. Ternyata satu lagi itu di belakang, itu udah dari awal video, dari awal live stream itu udah di belakang, ditaruh dia di belakang di mainannya dia ya, mainan Batman-nya dia, satu piece last piece-nya di situ. Wah, menurut gue kayak oh my god, dia bener-bener kayak kalau mau live dia bener-bener prepare. Dia bener-bener kayak oke, apa ya hari ini yang bakal aku buat, apalagi di rumah gitu. Kalau dia live di rumah dia bener-bener pikirin kayak apalagi nih yang bisa dibuat gitu loh untuk end live-nya dia. Dan itu yang buat orang-orang tuh betah nontonin live dia sampai akhir. Itu keren banget gitu. Dan sebenarnya gue tadi juga mau buat kayak semacam gimmick ya di awal ataupun di ending, cuma nggak kepikiran guys. Kayak ya gitulah. Ya Delin luar biasa gitu, uniknya di situ yaitu bahas live-nya Delin aja udah hampir 10 menit, lama banget ya. Kita move on ke hal yang lain dari Delin ya. Dia ini punya potensi di bidang dance menurut gua. Kenapa? Karena gua suka banget lihat dia cover dance di TikTok. Ada beberapa kayak 2 atau 3 video, mungkin gua akan tampilin seperti biasa ya untuk video-video Delin cover dance di TikTok. Dia salah satu yang suka untuk cover dance dan menurut gua dia punya potensi di sana, dan semoga dia bisa menjadi salah satu yang kayak ya suatu saat kayak Mute atau Jessie gitu ya. Itu keren banget sih kalau terjadi. Gua sangat mendukung Delin seperti itu ya. Dan Delin itu sekarang sering banget kalau Aita Kata generasi 11 dia ikut sama Trisha. Trisha kan ikut ketika Grisel dan Gracie itu naik tim ya, jadi kurang orang ya. Trainee generasi 11 waktu itu 11 ya. Terus ada satu yang out, jadi tinggal 10, jadi kurang 2, jadi satunya itu diambil Delin untuk gantiin blockingan member yang out. Jadi ya sekarang jokes Trisha Gen 11 itu udah mulai ditambahin sama Delin Gen 11. Ya jadi dia lebih sering ikutan Aita Kata generasi 11 kalau misalkan Aita Kata itu gak dicampur. Begitu kalau yang gue lihat ya dari seorang Delin. Dan kemarin baru aja dia baru ikut on air pertama kali generasi 12 di TV RCTI ya, HUT RCTI, bareng Erin, bareng Reggie, dan bareng Fritzy, berempat. Dan itu menjadi apa ya, pengalaman yang bagus lah bagi dia gitu. Dan ngomongin soal pengalaman juga, MV kemarin baru pengalaman MV pertama dari generasi 12 dan salah satunya Delin juga. Dan gua pangling banget pas dia ponian di MV Amanah Jokubata. Karena kayak woi, lo siapa gitu ya, kayak gua nggak tahu ini siapa gitu, kayak gua pertama kali gua ngeliat kayak ini Delin gitu. Itu benar. Ya itu benar. Ada satu lagi yang gua bilang ini Delin, itu Nachia. Itu Nachia, gue bilang Delin. Buset, gue bener-bener kayak nggak bisa kenal anak-anaknya gitu. Dan gue bilang kemarin kan ini semuanya udah semuanya belum ya? Ternyata udah semuanya gitu lah, semua member atau trainee generasi 11-12 tuh udah dapat beauty shot semua. Dan Delin yang buat gue pangling banget karena nggak biasa banget lihat anak di ponian. Entah otak gue antara mikir itu cocok atau enggak, cuman surprise banget ya. Cuma gue lebih suka dia yang sekarang sih, tanpa poni ya. Karena auranya tuh lebih keluar gitu loh. Dia tuh lebih cocok ke style-style yang keren ya, style-style yang boyish gitu. Itu Delin banget bagi gue seperti itu ya. Dan ngomongin soal style ya, stylenya Delin tuh itu tadi, outfitnya gue suka cara dia mix and match outfit. Apalagi kemarin yang pas sebelum HUT RCTI ya, itu gokil tuh, keren banget ya. Gue pinjam fotonya ya kakak yang motoin di sana buat tampilin. Gue juga cantumin ininya, kreditnya. Itu keren banget bro, foto stylenya. Gue seneng banget ngelihat anak itu dengan mix and match
outfitnya gitu loh. Dan ngomongin soal outfit ya, kita langsung aja ke Instagram ya, ke Instagram dari Adeline Wijaya buat ngelihat gimana sih sebenarnya outfitnya Delin ini gitu. Let's go. Ini dia untuk Instagram dari Delin. Kita lihat yang pertama dulu. Ini adalah ketika di Flowerful. Anaknya beda banget ya. Kelihatan beda banget, kelihatan polos banget. Ya, dengan poninya disangkutin ke telinga. Ini kayak beda sih, anak yang berbeda seorang Delin. Konser pertamanya. Terus dia suka banget upload foto di Instagram dan ada beberapa yang gue suka juga. Ini style masih girly banget ya. Tuh. Nah, dia tuh suka banget foto senyum miring, nah gitu. Senyum satu sisi gitu ya. Satu sisi aja senyumnya. Suka banget dan lucu jadinya ya. Dia tuh kayak gitu. Nah, ini pakai baju yang generasi 12 itu ya. Sukaan lucu banget. Dan anaknya tuh suka datang ke tempat-tempat estetik gitu loh. Sama kayak ini kemarin siapa? Erin ya, sama kayak Erin. Adeline ya. Ini kurang sih. Sorry. Nah, ini salah satu yang gue suka. Dia datang ke salah satu kayak entah ya, ini memang tempat untuk foto-foto atau apa. Dia style tiba-tiba pakai dasi gitu ya. Terus kemarin pas di meet and greet dia juga pakai dasi kan, pakai kemeja putih terus pakai dasi, lu keren. I'm Batman ya, jadi dia ini cukup dekat image-nya dengan Batman ya. Suka banget dengan karakter Batman dan sampai orang-orang tuh pada nge-give Batman semua. Ya ini salah satu yang gue suka. Keren stylenya ya. Kayak jalan-jalan aja bener-bener ini dipikirin loh. Terus kata dia kokonya tuh suka ngajak dia ke exhibition gitu ya, atau pameran-pameran gitu. Jadi bisa dapat tempat foto. Ini salah satunya gitu, kata dia seperti itu ya kalau nggak salah. Ini salah satu yang bagus juga. Ini dia pakai stylenya kayak pakai headphone terus pakai outer yang panjang gini ya kan. Nih, ini gue kira awalnya tahu nggak di mana? Gue kira awalnya di backstage. Gue kira di backstage teater. Mirip, tapi ternyata bukan ya. Tuh ada kayak pakai outfitnya kayak kemeja terus pakai tas sling bag gitu ya. Gue suka. Nah, ini salah satu yang sedikit lebih boyish lagi ya, gayanya lebih tomboy. Dia pakai kayak semacam hoodie gitu, terus bajunya oversize, celana robek-robek. Seorang Delin. Tuh kan abang-abang banget. Nah, ini dia pas di meet and greet. Ini dia. Gue suka banget outfitnya. Dia pakai vest, terus pakai jas sama Trisha. Trisha kalau sekarang kayak beda banget ya. Raponian. Tuh kan anaknya cakep. Lagi ini kalau nggak salah yang ada Batman-nya. Tuh kan. Mana yang lucu ya? Ada yang lucu. Ini dia dia ngejek Joker. Lucu banget. Banyak banget yang bisa dilihat sama dia dari Delin gitu, hampir semua foto. Dan ini unik foto ini karena masker dijadiin ikat rambut sama dia. Ya, gue nggak fokus sama sekali tapi dia jelasin gitu loh. Itu masker jadi ikat rambut. Tuh kocak sih. Nih, dia tuh pede gitu loh, anaknya mau pose apapun gitu loh. Ini salah satunya. Nih. Ya kan? Tuh pakai kacamata hitam gitu, kacamata hitam malam-malam gitu. Nah, itu dia ya. Dia Delin ya. Delin tuh kalau kata anak generasi 12 diem, cuma kalau lagi nggak ini, waduh, bisa kocak banget. Nih, ini katanya kalau nggak salah es krimnya pinjem. Es krim pinjem yang dia udah habis. Jadi dia main bowling ya.
Oh, main kayak di game show. Apa sih namanya? Games Game Station. Gitulah ya. Main kayak di semacam tempat permainan gitu. Ada tempat bowlingnya. Tuh ya kan, outfitnya tuh gemes gitu loh, lucu. Dia bisa jadi lucu, bisa jadi keren. Dalen tuh kayak gitu. Oh, gue suka banget pose yang ini, bro. Oh, keren. Tuh kan, dia tuh suka tempat-tempat estetik gitu loh. Dan ini yang terakhir adalah Amano Jokubata. Ini siapa? Ya, gue pangling banget, sumpah. Kayak tuh kan, kayak gue mikir siapa ya ini ya. Oh, ternyata Delin gitu loh. Gue fokusnya ke pas lihat mata kalau nggak salah ya. Matanya. Baru ketahuan kalau itu Delin. Ini sama siapa? Arali ya? Dia bener-bener apa ya, profil mukanya tuh jadi beda gitu loh kalau dia ponian. Iya, kayak beda. Jadi makanya gue bingung nih. Itu siapa gitu kan kemarin, jadi kayak agak susah untuk ngebedain juga, susah gitu loh ke member-member lain. Itu dari seorang Delin ya untuk Instagramnya. Dan foto apa yang kalian suka dari Delin ya? Wah, anak-anaknya memang sangat menarik. Dan kalau misalkan ditanya OC di generasi 12 ya gue akan jawab Delin. Walaupun Delin belum jadi OC juga ya. Mungkin nggak bakal sih. Agak susah. Coba ya, itu dia. Kalau misalnya ditanya member favorit generasi 12, gue akan jawab Delin salah satunya. Mantap banget Delinnya dengan semua keunggulannya, dengan semua keunikannya, keabsurdannya ya, gue suka banget. Gue suka kalau ada member yang absurd gitu. Ya, dan dia pede gitu. Dia pede ngelakuinnya dan nunjukinnya itu gokil. Gue suka banget. Ya, itu dia untuk Instagramnya dari Delin. Oke, selanjutnya itu adalah proyekan fanbase. Kalian bisa langsung lihat Twitter account atau X dari Delin Sense. Di sini, yes, Delin pun bingung cara penyebutan ininya ya, apa namanya, fanbase-nya, Delin Sense, kalau nggak salah Delin Sense, ya gitulah ya teman-teman, bantu gue juga kalau gue salah. Kalian bisa lihat di sana Twitter account-nya, kalian bisa ramein hashtag-nya, kalian ucapin Delin di hari ulang tahunnya. Dan ya buat anaknya merasa ulang tahunnya ini berharga dan rame gitu loh, di ulang tahunnya pertama di JKT48. Ulang tahun pertamanya di JKT48. Oke. Mungkin itu aja untuk gua. Kalau untuk Delin sendiri ya semangat terus lah ya, semoga bisa kembangin lagi dance ya, lebih banyak cover dance, dan gua tunggu selalu kreativitas lo di N-Live apapun caranya. Gue akan lihat, gue akan gue akan tungguin semua N-Live kamu nantinya. Jadi terus semangat, dan ya aku yakin kamu akan menjadi seorang member yang sukses nantinya. Amin. Oke, mungkin itu aja untuk birthday girl kali ini untuk Delin. Kita langsung lanjut di episodenya Nala ya. Beberapa jam kemudian, masih di hari yang sama di 1 September. Oke. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih teman-teman telah telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua udah pamit. Bye bye.